Iran telah hidup di bawah embargo dan sanksi internasional selama lebih dari 40 tahun. Sejak revolusi Islam tahun 1979, Amerika Serikat dan kemudian PBB serta sekutunya memberlakukan larangan perdagangan, pembekuan aset dan pembatasan teknologi yang semakin ketat. Tujuannya sangat jelas membatasi kemampuan Iran mengembangkan program nuklir, rudal dan pengaruh regionalnya. Namun paradoksnya, Iran justru berhasil membangun salah satu arsenal rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Ribuan rudal siap diluncurkan mulai dari jarak pendek hingga menengah, bahkan dengan klaim teknologi hypersonic. Lalu bagaimana Iran bisa bertahan? Apa sebenarnya sumber kekayaan yang membiayai semua ini? Mari kita mulai dari sejarah sanksi tersebut. Embargo pertama datang tak lama setelah Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran diserbu tahun 1979. Pada tahun 1980-an, Amerika Serikat melarang ekspor senjata dan teknologi ke Iran. Tahun 1996, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Iran-Libya Sanction Act yang menghukum perusahaan asing yang berinvestasi lebih dari 20 juta dolar dalam sektor minyak dan gas Iran. Sanksi semakin berat pada tahun 2006 ketika PBB mengeluarkan resolusi 1737 melarang transfer teknologi yang digunakan untuk program nuklir dan rudal. Puncaknya terjadi pada tahun 2018 ketika Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA dan memberlakukan maksimum pressure, sanksi maksimum yang membekukan aset bank sentral Iran dan melarang hampir semua transaksi internasional. Meski demikian, program rudal Iran tidak pernah berhenti. Semuanya dimulai pada masa perang Iran dan Irak tahun 1980-an. Saat itu Iran mengimpor rudal Sukut dari Libya dan Korea Utara. Karena embargo ketat, Iran belajar membalikkan teknologi tersebut. Mereka mendirikan pabrik produksi dalam negeri, melatih ribuan insinyur, dan mengembangkan rudal sendiri. Hari ini Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC mengendalikan program ini melalui pasukannya yang disebut Aerospace Force. Menurut estimasi intelijen Amerika Serikat dan Israel, Iran memiliki sekitar 2.000 hingga 3.000 rudal balistik sebelum konflik besar baru-baru ini. Ada rudal jarak pendek seperti Fateh 110 yang bisa mencapai 300 km, hingga rudal jarak menengah seperti Shahab 3 dan Sejil yang mencapai 2000 km lebih. Yang paling mengesankan, Iran mengklaim telah mengembangkan rudal hypersonic Fattah yang sulit dicegat. Bagaimana Iran bisa membiayai program sebesar ini di tengah embargo? Jawabannya ada pada minyak. Iran adalah salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, peringkat keempat di OPEC. Meski produksi dibatasi sanksi, Iran tetap mampu mengekspor rata-rata 1,5 hingga 1,7 juta barel per hari dalam beberapa tahun terakhir ini. Hampir 90%-nya dijual ke Cina. Pendapatan dari ekspor minyak ini mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun. Pada tahun 2024 saja diperkirakan sekitar 43 miliar dolar, dan trennya terus meningkat meski ada fluktuasi harga global. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengekspor minyak kalau semua bank, kapal, dan perusahaan asuransi internasional dilarang berhubungan dengan Iran? Jawabannya adalah shadow fleet atau armada bayangan. Iran memiliki ratusan kapal tanker tua yang sengaja tidak terdaftar, mematikan sistem pelacakan AIS, dan melakukan transfer kapal ke kapal di laut lepas, biasanya di dekat Malaysia atau Selat Malaka. Dokumen palsu dibuat agar minyak terlihat berasal dari Malaysia atau Oman, bukan Iran. Kapal-kapal ini sering berganti bendera dan nama dalam hitungan minggu. Pembeli di Cina, terutama kilang-kilang kecil yang disebut teapot refinery, rela membeli dengan diskon 3-10 dolar per barel karena harganya jauh lebih murah daripada minyak Arab Saudi atau Rusia. Dengan cara ini, Iran tetap mendapatkan uang tunai dalam yuan Cina, bukan dolar Amerika Serikat yang mudah dilacak. Namun, minyak bukan satu-satunya cerita. Ada faktor kunci di balik layar. Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC. IRGC bukan hanya pasukan elit militer.
tapi juga konglomerat ekonomi raksasa. Mereka menguasai perusahaan konstruksi terbesar seperti Khatam Al-Anbiya yang mengerjakan puluhan proyek infrastruktur. Mereka juga mengendalikan bank-bank, perusahaan pertambangan, dan jalur-jalur perdagangan gelap. Estimasi menyebut IRGC menguasai 20 hingga 40% perekonomian Iran. Keuntungan dari bisnis ini digunakan untuk membiayai program rudal, drone, dan dukungan kepada kelompok sekutu di kawasan. Dengan demikian ada dua ekonomi paralel di Iran, satu untuk rakyat biasa yang menderita inflasi dan pengangguran, dan satu lagi untuk IRGC yang relatif kebal terhadap sanksi karena jaringan bawah tanahnya. Selain minyak, Iran memiliki sumber kekayaan lain yang tidak kalah penting. Negara ini memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia setelah Rusia. Meski diekspor dalam jumlah kecil, gas dan produk petrokimia tetap menyumbang devisa. Iran juga kaya akan mineral, tembaga, besi, kromium, dan litium. Sektor pertambangan ini terus berkembang meski teknologi impor dibatasi. Pertanian Iran juga cukup kuat. Mereka swasembada gandum dan produk pertanian lainnya berkat program subsidi pemerintah. Bahkan, industri otomotif dan manufaktur dalam negeri terus berjalan, meski dengan kualitas yang kadang di bawah standar internasional. Semua ini didukung oleh kebijakan yang disebut ekonomi perlawanan atau resistance ekonomi. Pemerintah Iran sengaja mendorong produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, dan membangun industri pertahanan mandiri. Ketika sanksi memblokir suku cadang pesawat, Iran belajar membuatnya sendiri. Ketika teknologi rudal dilarang, mereka reverse engineering dan mengembangkan versi lokalnya. Hasilnya, meski GDP Iran mengalami kontraksi berkali-kali, negara ini tidak pernah kolaps. Inflasi tinggi, nilai rial merosot, tapi pemerintah tetap mampu membayar gaji tentara, subsidi BBM, dan proyek militer. Jadi kesimpulannya, embargo 40 tahun memang menyakitkan, tapi tidak berhasil melumpuhkan Iran sepenuhnya. Sumber utama kekayaannya tetap minyak, yang diekspor secara kreatif melalui armada bayangan ke Cina. Kekuatan IRGC sebagai penguasa ekonomi paralel memastikan dana mengalir ke program rudal dan pertahanan. Ditambah kebijakan swasembada dan kekayaan alam yang melimpah, Iran mampu bertahan dan bahkan terus mengembangkan kemampuan militernya. Paradoks ini menunjukkan bahwa sanksi ekonomi meski kuat tidak selalu menghentikan negara yang punya tekad kuat, sumber daya alam, dan jaringan perdagangan gelap yang canggih.